Ini cermin, ini jadi refleksi ketahanan budaya. Ketahanan budaya kita dianggap Kang Dede Redi rapuh. Salah satu indikasinya ya tentang kuliner lokal yang kian hari kian meredup, datang kuliner dari berbagai penjuru dunia gitu masuk ke Tasikmalaya dengan kemasan yang menarik, promosi yang menukik, menyentuh alam pikir anak-anak muda. Akhirnya secara perlahan makanan lokal tersisih. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya, laju mulus tinekanan pamaksadan. Teman-teman, kemarin saya dapat kontak dari Kang Dede Redi, seorang pengusaha kuliner yang konsisten di Tasikmalaya dan sekitarnya. Ada kegelisahan yang diungkapkan oleh Kang Dede Redi soal kuliner. Tapi kenapa menjadi kegelisahan? Selama ini kuliner itu kan identik dengan kegembiraan gitu, kesenangan gitu ya. Orang menikmati makanan, mukbang, makan gitu. Apa yang mesti dirisaukan? Sebagai pelaku tentunya ada pengalaman batin nih, pengalaman batin yang mendalam yang membuat dia gelisah. Orang kan kalau ngomong kuliner ya penuh dengan sukacita. Namanya juga makan-makan, naluri dasar manusia yang menyentuh, memenuhi kebutuhan pokok. Kalau perut sudah terpenuhi kan damai gitu, tenang gitu ya, tidak keroncongan lagi gitu, bisa berpikir jernih gitu. Ini kuliner kok jadi menggelisahkan. Nah, usut punya usut, ternyata ada sisi lain yang diungkapkan, termasuk ketahanan kuliner lokal. Nah, ini menarik, sudah masuk ke sana. Ketahanan kuliner digempur oleh kuliner yang datangnya entah dari mana begitu. Contohnya Tasik. Tasik itu kaya dengan makanan khas. Kekayaan kuliner Tasik lokal bukan sekadar cerita. Banyak makanan favorit. Tetapi tiba-tiba datang makanan-makanan yang namanya juga aneh-aneh begitu. Nah, justru itu digandrungi oleh anak-anak muda. Di satu sisi kita tidak bisa menghalangi karena ya itu kan perkembangan yang senantiasa membayangi setiap denyut kehidupan begitu. Ada yang baru, ada inovasi. Tetapi boleh jadi Kang Dede Redi ini gelisah karena akhirnya makanan khas lokal itu tergerus gitu. Ini cermin, ini jadi refleksi ketahanan budaya. Ketahanan budaya kita dianggap Kang Dede Redi rapuh. Salah satu indikasinya ya tentang kuliner lokal yang kian hari kian meredup, datang kuliner dari berbagai penjuru dunia gitu masuk ke Tasikmalaya dengan kemasan yang menarik, promosi yang menukik, menyentuh alam pikir anak-anak muda. Akhirnya secara perlahan makanan lokal tersisih. Perbincangan ini sederhana, tapi ternyata di baliknya ada problem, ada masalah. Termasuk bagaimana kita bisa mempertahankan identitas lokal.
Di era sekarang, di era media sosial, makanan-makanan yang menurut Dede Redi makanan-makanan terkini, kekayaan kuliner baru yang secara akar budaya tidak jelas, dengan gencar terangkat begitu ya. Ada konten-konten yang mengulas, kemudian ya itu juga tersebar, apalagi anak-anak muda kan aktif di dunia media sosial itu. Ketika informasi itu masuk, ya sudah bisa menjadi rujukan dan dijajal begitu. Kalau dari sisi ini saja, solusi yang bisa dilakukan, langkah kecil katakan begitu ya, review kuliner lokal harus lebih gencar sebagai bahan informasi luas untuk mengimbangi review kuliner baru itu. Nah, kenapa tidak Kang Dede Redi sendiri nih yang harus turun sebagai duta kuliner Tasikmalaya, umpama gitu ya. Di antaranya dengan aktif juga di media sosial, mereview kuliner khas kota Tasikmalaya dengan caranya keliling, jalan-jalan, masuk ke warung, kemudian mereviewnya, disebarkan gitu, mengimbangi. Siapa tahu ada momentum ulasan kuliner khas lokal juga hadir di beranda-beranda akun anak-anak muda. Bahkan bisa saja berkolaborasi dengan reviewer kuliner kota Tasikmalaya yang boleh jadi belum mendapatkan informasi tentang kuliner khas lokal versi Kang Dede Redi umpamanya begitu. Nah, dengan begitu kan nanti sebarannya akan semakin luas begitu. Ayolah jadi reviewer kuliner kota Tasik langsung gitu. Tapi ya harus konsisten. Jangan geleduk ces gitu, Kang. Ayo kita bareng-bareng jalan-jalan ngobrol gini gitu ya. Datang ke warung-warung kecil yang menjajakan kuliner khas Tasikmalaya. Salam hangat, Rahayu, Bagja Waluya, laju mulus tina kanan, Mamak Sadat.